Halo semua para pecinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel V Media untuk membahas seputar film kesukaan kalian. Kali ini admin akan membawakan sebuah film yang bisa dikatakan cukup simple, dikarenakan film kali ini tidak banyak memainkan karakter, namun alurnya bisa membuat Anda ketagihan, sehingga kalian akan menonton video ini sampai habis. Oke, kita langsung aja ke ceritanya pada cerita hari ini. Pada permulaan film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang terpincang-pincang dan diikuti dengan sebuah mobil di belakangnya. Lalu seorang pria turun dari mobil untuk memberikan wanita ini sebotol air dan pistol, entah apa maksudnya. Rupanya itu adalah game yang dimainkan pria tersebut sebelum akhirnya wanita ini tertabrak dengan sangat keras. Kemudian scene beralih dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Bobby. Aneh kan? Mungkin orang tuanya salah memberi nama. Sembari mendengarkan lagu, Bobby akan pulang menggunakan mobil klasiknya melewati gurun yang sangat panas. Ketika berada di pertengahan jalan, Bobby ditelepon oleh kakaknya yang memerintahkan Bobby untuk secepatnya pulang dan tidak lagi pergi atau kabur-kaburan seperti ini. Kemudian Bobby berhenti di SPBU, tentunya apalagi kalau enggak mengisi bahan bakar. Lalu dia dihampiri oleh seorang sheriff yang cukup aneh dan mengajak Bobby untuk berbincang-bincang. Namun pembahasannya nyeleneh dan logat sheriff ini sangat mencurigakan. Goodbye, weirdo. Ketika selesai, Bobby melanjutkan perjalanannya. Seperti biasa dengan musik metal, namun lagi-lagi ia ditelepon oleh kakaknya yang sangat bawel. Rupanya kakaknya tidak setuju dengan Bobby karena Bobby berpacaran dengan seorang yang menganggap pacarnya bukanlah sosok yang tepat, karena seringkali ia mendapatkan kekerasan darinya. Namun itu tidak dihiraukan oleh Bobby, hingga tanpa ia sadari, dia sedang dikejar oleh sheriff karena kecepatan mobil Bobby yang tinggi. Bobby pun berhenti dan bertemu langsung dengan sheriff yang ternyata adalah sheriff yang ia jumpai ketika di SPBU. Bobby pun mengeluarkan surat-suratnya dan menyerahkannya kepada sheriff. Namun, yang membuat Bobby keheranan, dia disangka memecahkan lampu sirine mobil sheriff. Walaupun yang sebenarnya, Bobby memang salah akibat kecepatannya yang sangat tinggi. Namun Bobby membantah tentang lampu sirine yang pecah tersebut. Sheriff pun menjatuhkan denda sebanyak $1.000, yang tentunya itu adalah angka yang gak manuk akal. Atau enggak, dia harus mengurusinya di pengadilan. Karena Bobby tidak mempunyai uang sebanyak itu, sheriff mengurangi dendanya menjadi $300. Bobby terpaksa memberikan uang tersebut, namun ia harus ke ATM terdekat untuk mengambil uang karena ia tidak memiliki uang cash, dengan jaminan handphone yang diambil oleh sheriff tersebut. I'll get going. Kemudian, Bobby telah sampai kembali di SPBU, di mana dia langsung menanyakan ATM kepada penjaga toko yang bernama Black. Namun sayangnya ATM di toko tersebut tidak ada, yang membuat Bobby mengambil sekaleng minuman. Akan tetapi, pembayaran ATM di toko itu gagal. Untung saja Black adalah pria yang baik hati, sehingga ia memberikan Bobby minuman gratis. Kemudian Bobby kembali melakukan perjalanan, dan di sisi lain, tanpa sepengetahuan Bobby, sheriff ini mengangkat telepon dari pacar Bobby yang bernama Red, yang jelas membuat Red marah.
Lalu saat Bobby kembali melintas, Sheriff ini mengambil senjata dan mengarahkan ke lampu sen belakang mobil milik Bobby yang membuat Bobby terkejut dikit. Ketika Bobby menyalip, lagi-lagi Sheriff tadi mengejar dan memberhentikan si Bobby. Lalu Sheriff menanyakan tentang lampu sen yang hancur sebagai alasan dia untuk mencurigai Bobby, dan kini ia menahan SIM milik si Bobby. Anehnya, Sheriff ini kemudian menyarankan agar pergi ke kafe terdekat yang ada dalam beberapa meter lagi. Kemudian Bobby kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja, Sheriff tadi menembak ban mobil Bobby sehingga hampir saja Bobby mengalami kecelakaan. Dirasa terancam, Bobby segera bergegas berlari meninggalkan mobilnya di tengah gurun. Hingga tibalah Bobby di sebuah kafe walaupun agak capek karena berjalan lumayan jauh. Saat memasuki kafe, ia memanfaatkan momen untuk mencuri uang sebagai pembayaran ia ketika hendak menelpon. Ia pun menelpon pacarnya, yaitu Red, untuk mengabari tentang dirinya yang sangat terancam. Namun Red yang cemburu buta akibat Sheriff tadi tidak langsung mempercayainya. Sehingga Bobby pada saat itu langsung saja mematikan telepon dan memesan minuman bersamaan dengan orang yang kehilangan uang. It's on the table. Ma'am, just coffee please. Namun tiba-tiba saja Sheriff tadi kembali nongol, sehingga Bobby berusaha kabur dari pintu belakang. Namun usahanya sia-sia saat pintu di ruangan itu tertutup rapat. Kemudian ia kembali dan mendapati mobilnya yang telah diderek. Ia pun kembali menelpon yaitu panggilan darurat. Perasaannya aman setelah Sheriff tadi pergi. 911, what's your emergency? Gas station on I-10 West is being robbed. We have a unit headed to the scene now. Bobby menghampiri mobilnya yang tiba-tiba telah utuh. Namun sayangnya kuncinya nggak ada. What the fuck? Kemudian wanita yang bernama Amy dipecat dikarenakan dituduh mencuri uang, padahal Bobby lah yang telah mencuri. Lalu Bobby di sini menghubungi kakaknya dan menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Alangkah terkejutnya saat Sheriff ini berada tepat di belakangnya dan mengembalikan barang-barangnya. Saat ia ingin pergi, ia menghampiri Amy yang telah dipecat akibat perbuatan Bobby. Kemudian Bobby mengajak Amy untuk pergi karena Amy tidak memiliki kendaraan untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka berdua banyak bercerita tentang kehidupannya. Dan di sini, akhirnya Bobby mengaku bahwa ialah yang telah mencuri uang Amy. Namun Amy telah melupakannya karena bos di kafe tersebut selalu menyudutkan dirinya. Dan Amy rasa ada baiknya dipecat. Lalu, inilah kejadian setelah itu. My badge and a little bit of power. Siapa lagi kalau bukan ulah dari Sheriff? Amy pun tewas tertembak senjata dari Sheriff. Walaupun sebelumnya Amy adalah orang yang kenal betul dengan si Sheriff.
Kemudian Bobby pun kabur secepat-cepatnya dengan keadaan panik dikarenakan sheriff tersebut terus menghantam mobil Bobby. Saat kejar-kejaran terjadi, Bobby berhenti tepat di depan truk yang lagi mangkrak. Kemudian Bobby meminta bantuan kepada sopir truk atas apa yang telah terjadi. Holy shit. Is that... What happened? Sheriff's Department! Namun dengan akal piciknya, sheriff berhasil mengelabui sopir dengan menuduh Bobby sebagai pelaku pengeksekusian seseorang. Sebelum akhirnya sopir ini tertembak. You killed that girl? No, he's lying. Bobby pun kembali kabur meninggalkan sheriff seorang diri. Pada malam harinya, Bobby sangat ketakutan karena ia mendapati mobil di belakangnya. Rupanya, itu hanyalah mobil lain yang ingin menyalip. Akibat tekanan yang tinggi, membuat mobilnya hangus keluar asap, sehingga dia pun memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah. Namun tanpa disangka, tiba-tiba saja ada mobil yang datang. Diduga adalah sheriff. Bobby pun menghantamnya menggunakan kayu sehingga pria yang nyatanya bukan sheriff terluka di bagian tangan. I'm so sorry. Bobby meminta pertolongan kepadanya dan Bobby dibawa masuk untuk menenangkan diri sementara. Di dalam, Bobby dibuatkan teh hangat oleh pria ini. Sebagai permintaan maaf, Bobby ingin mengobati pria ini dengan ilmu yang ia pelajari sebelumnya. Were you a doctor? No, come here. Oh, you okay? Setelah selesai, Bobby hendak ke toilet dan dia merasa toilet di tempat itu cukup aneh. Lalu tanpa diduga, itu adalah ruangan sheriff dan ternyata pria tadi anak buah dari sheriff. Bobby pun pingsan di tempat tersebut. Setelah tersadar, ia dihampiri oleh pria tadi dan ia melakukan hal tak senonoh kepada Bobby dan itu pun langsung ditegur oleh seorang sheriff. That's enough! Kemudian sheriff ini pun mengobrol dengan Bobby berhadapan secara langsung, di mana ternyata sheriff ini mengalami trauma yang begitu dalam, terutama kepada wanita yang menganggap saudaranya, yaitu pria tadi, adalah sampah. Oleh sebab itulah, sheriff ini melampiaskan kekejamannya kepada seluruh wanita yang ditemuinya. Kemudian sheriff ini pun mengambil sebuah pisau untuk mengambil lidah Bobby karena kejahatan seorang wanita ada di lidahnya, sehingga membuat Bobby kembali pingsan. As you've noticed, you're in a bad spot. Setelah sadar, ia tak menyangka bahwa lidahnya telah habis dan dia memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Terpincang-pincang Bobby berjalan menjauhi rumah tadi.
Oh, inilah permainan yang dilakukan Sheriff, yang sama persis seperti yang terjadi di awal video. Namun Bobby tak melakukan hal yang sama, yang membuat Sheriff ini marah karena permainannya berbeda. God damn it! This is not how it fucking works. Namun itu hanyalah gimmick yang dilakukan Bobby, sehingga Bobby di sini mengembalikan keadaan dan menghabisi si Sheriff. Looking for these? Di sisi lain, Bobby kembali ke rumah tadi untuk mengambil lidahnya kembali. Akhirnya, pria tadi berhasil ditumbangkan, sementara Bobby mengambil beberapa identitas para korban yang Sheriff kumpulkan selama ini. Bobby pun pergi dengan perasaan tenang karena para psikopat gila telah tumbang semua. Setelah kejadian tersebut, Red kembali menelpon, namun karena dianggap tidak penting, ia pun membuang handphonenya dan melanjutkan perjalanan pulang. Film ini telah tamat. Itulah sekilas cerita alur film kali ini. Sangat direkomendasikan bagi kalian yang suka film trailer atau psikopat sadis. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan admin akan mengulas kembali banyak film lagi yang akan admin bawakan kepada kalian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.